Halo adik-adik, berjumpa kembali dalam channel Toto Study. Pada kesempatan kali ini kita mau membahas soal mengenai fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat itu ada di pelajaran matematika. Sebenarnya di kelas 9 sudah dikenalkan, lalu nanti di pendalam kembali di sekolah menengah atas ya. Ada 4 soal ABCD mengenai fungsi kuadrat fx ya. Oke, langsung saja ya. Diketahui fx sama dengan x kuadrat tambah 6x min 1. Tentukanlah A, domain dari fx. Oke. Pertama-tama kita mesti tahu dulu ya, domain. Apa ya domainnya? Domain itu nama lainnya daerah asal. Daerah asal itu maksudnya x-nya gitu. Jadi idenya gini, kita isi x-nya berapa supaya ada jawaban gitu. Nah, sebenarnya untuk fungsi kuadrat, fungsi linier, fungsi pangkat 3, nah itu x-nya diisi berapa aja juga ada jawaban. Nah, contoh-contoh yang nggak ada jawaban itu misalnya akar. Kalau akar itu nggak boleh masuk negatif gitu, kira-kira gitu ya. Kalau soalnya x-nya pecahan, itu misalnya 2 per x, x-nya nggak boleh 0. Kalau 0 nanti 2 bagi 0 nggak ada jawabannya. Nah, jadi kira-kira idenya domain itu begitu ya. Jadi kita harus menentukan batasnya supaya kalau diisi ada jawaban. Nah, untuk fungsi kuadrat itu apa saja boleh. Jadi kita tulisnya begini ya. Bahasa matematikanya x, ini ada tegak besar, x elemen real. Apa saja boleh, isi apa saja pasti ada jawaban. Oke. Yang B ditanya jelajah. Jelajah itu namanya range atau daerah hasil. Jadi maksudnya jawabannya. Nah, tadi kan diisi apa saja bisa. Nah, sekarang yang jadi masalah hasilnya bagaimana gitu ya. Nah, untuk fungsi kuadrat itu sebenarnya ada 2 sifat. Ya, kita di sini saja ya. Catatannya ya untuk fungsi kuadrat. Pertama begini. Untuk fx sama dengan ax kuadrat. Oh ya, ini f-nya bebas ya. Mau gx boleh ya. Tambah bx ditambah c. Nah, pertama-tama begini ya. Kalau a-nya lebih besar dari 0, positif gitu ya maksudnya. Nanti bentuknya senyum. Nah, begitu. Nah, senyum itu ya. Oh, ini kebesarannya. Ini maksudnya mata, ini senyumnya gitu ya. Bibirnya. Nah, ini tuh memiliki minimum. Nah, gitu ya. Kalau A-nya lebih kecil dari 0, jadi A itu koefisien X kuadrat, nanti bentuknya tuh cemberut. Nah, begitu. Lalu titik yang di sini itu adalah titik maksimum. Nah, sampai sini minimum dan maksimum itu dapat dicari rumusnya begini. Kalau X-nya itu min B per 2A. Sedangkan Y-nya ya, Y-nya itu pakai rumusnya D per min 4A. D-nya itu apa ya? D-nya itu diskriminan. B kuadrat min 4AC. Nah, jadi untuk soal ini ya, kira-kira ya, ini kan A-nya lebih besar dari 0 ya. Nah, ini A-nya 1 nih. Kalau nggak ada angka, berarti 1. B-nya 6, C-nya 1. C-nya min 1. Nah, kalau A-nya lebih besar dari 0, berarti dia bentuknya senyum. Nah, kalau gitu dia ada minimum. Nah, kira-kira sketsa grafiknya bentuknya senyum. Nah, kita mau hitung minimumnya. Nah, tapi kalau jelajah itu adalah Y-nya. Nah, jadi ada yang lambangnya R, range gitu ya. Bebas ya, apa saja ya. Y-nya. Kita butuh Y-nya. Nah, karena bentuknya senyum, kita cari minimumnya. Jadi, minimum itu Y-nya itu D per min 4A. D-nya itu B kuadrat min 4AC per min 4A. B kuadrat ambil 6 kuadrat dikurang 4 dikali 1 dikali min 1 ya. A-nya 1, C-nya min 1 dibagi min 4 dikali 1. Oke, 36. Ini harus diselesaikan dahulu ya. Min 4 kali 1 kali min 1. Oh, itu positif 4 dibagi negatif 4. Berarti itu 40 dibagi min 4. Negatif 10. Oh, berarti ini sketsa grafiknya ya kira-kira. Nah, ini nggak tahu ya, kira-kira
paling bawahnya itu negatif 10. Titik-titik lain tidak tahu, ini cuma sketsa saja. Nah gitu. Jadi nggak ada yang di bawah negatif 10. Nah ini namanya minimumnya. Ya, Y-nya negatif 10. Kalau gitu, Y-nya itu lebih besar sama dengan min 10. Jadi adanya jawabannya yang ke atas sana. Ke bawah sini nggak pernah disentuh, nggak pernah dilalui gitu ya. Y elemen real. Nah, jadi nulisnya begitu. Sampai sini bisa ya? Oke. Bisa ya? Kalau misalnya maksimum bagaimana? Oh, jadi lebih kecil dari sesuatu gitu ya. Karena bentuknya kayak gini, nggak pernah mencapai lebih tinggi dari itu gitu ya. Oke, sekarang grafik dari fx dengan metode pergeseran dari grafik gx sama x kuadrat. Oke. Kita lanjut di kertas yang berbeda. Nah, jadi gini ya. Ini kita disuruhnya grafik x kuadrat. Nah, ini supaya enak, itu ngerjainnya gini. Ini aja ya. Ini kan fx sama dengan x kuadrat min 6x min 1. Oh, sorry, plus ya. Nah, sekarang supaya enak itu kita buat supaya jadi bentuk kurung. Jadi begini nih. Pertama ingat dulu ya. Ingat dulu ada gini. Kalau a ditambah b kuadrat itu a kuadrat ditambah 2ab ditambah b kuadrat. Nah, maksudnya gini ya. Kalau di sini ada x kuadrat ditambah 6x gitu ya. Di sininya itu harus kita bagi 2. Pasti di sini aslinya x tambah 3 itu. Bagaimana? Ini buntutnya mah belum ya. Buntutnya belum tahu ya. Nah, jadi ini nih kita bagi 2 supaya jadi ini. Nah, kita cek ya. Kita buat x kuadrat tambah 2 kali ini tuh ya, 2ab, 2 kali ini berarti 6x ditambah b kuadrat yang kan kuadrat kan 9. Nah gitu ya, jadi ini harusnya tambah 9 ini ya, padahal di soal kita negatif 1. Nah jadi bagaimana dong? Oh gini, boleh ini diubah jadi x tambah 3 kuadrat, ini min 1 memang dari soalnya, ini jangan lupa ada 9 nih, berarti harus kita kurangin 9. Bagaimana? Supaya nanti dikurangi 9 kan hilang ya. Jadi tinggal ini, lalu ketemu ini, gitu ya. Jadi segini tuh, nah jadi ini, kira-kira gitu. Bagaimana? Bisa ya? Supaya jadi kembali ke soalnya. Nah, gunanya sekarang apa sih? Nah, gunanya gini, x ditambah 3 kuadrat dikurang 10. Nah, sekarang gini sifatnya. Gx itu katanya x kuadrat. Nah, Gx adalah x kuadrat. X kuadrat itu bentuknya senyum. Nah, tapi senyumnya itu lewat 0,0. Nah, ini adalah Gx sama dengan x kuadrat. Ini x, ini y. Nah, sekarang kalau ada kurang 10, nah ini berarti kalau minus itu turun. Nah, turun. Kalau plus berarti naik. Nah, jadi ini turun min 10. Nah, sedangkan kalau ada plus di sini di dalam kurung ini, kalau ini artinya geser kiri. Gimana? Kita buat ringkasannya ya. Jadi gini. Jadi kalau ada fx sama dengan x plus atau minus, misalnya di sini a gitu ya. Di sini plus atau minus b. Nah, jadi gini. Kalau plus malah geser kanan. Jadi bentuk senyumnya geser kanan. Kalau ini, oh ya, ada yang salah ya. Geser kiri, gitu ya. Kalau plus itu geser kiri. Kalau minus geser kanan. Nah, sekarang untuk yang ini ya, yang di luarnya. Kalau plus itu fungsinya naik. Kalau sebelah sini fungsinya turun. Ya. Nah, jadi kalau soal ini gimana? Geser kiri 3, berarti ininya nih ada di 1, 2, 3, berarti di min 3 gitu ya. Tapi turun 10. Oh, jadi bukan di sini, turun 10. Min 10. Oke, berarti di sini. Nah, jadi gambarnya kira-kira begitu. Geser ke kiri, ke bawah, gitu ya. Jadi
Jadi ini geser ke kiri 3, ke bawah 10 gitu ya. Fx itu geser ke dibandingkan gx. Oke, saya jadi rumus yang ini nih yang penting ya. Satu lagi yang D. Nah yang D itu inverse jika ada. Nah inverse itu gini, kalau kita sudah berhasil membuat ininya itu mudah ya. Nah kita udah buat kan kayak gini ya. Jadi pertama begini, inverse itu kebalikan ya. Jadi kata-katanya sebenarnya gini. Pertama fx ditulis jadi y gitu ya. Nah jadi pertama-tama sih soalnya sebenarnya x kuadrat tambah 6x min 1. Nah yang kedua, buat supaya jadi x sama dengan. Nah tadi kita sudah berhasil nih membuat itu ya, y sama dengan ini, jadi y sama dengan. Nah kalau fungsi kuadrat harus diubah jadi kayak gini, jadi pakai kayak ginian ya. Nah sekarang kita pindahin, y tambah 10 sama dengan x tambah 3 kuadrat. Sampai sini tarik akar, jadi akar y tambah 10 sama dengan x tambah 3. Sebenarnya sih plus minus gitu ya. Nah lalu pindahin, jadi negatif 3 plus minus akar y tambah 10 sama dengan x. Nah sekarang langkah ketiga. Nah ini sudah langkah terakhir. Langkah ketiga, ganti y dengan x, lalu x nya dengan fx. Jadi yang ini diganti ya dengan f inverse ya. Ini diganti nih, jadi f inverse x sama dengan min 3 plus minus, nah y nya diganti akar x ditambah 10. Nah ini ada syarat ya, berarti ini syaratnya x nya itu harus lebih besar dari min 10. Karena kalau dia minnya lebih kecil, misalnya min 20, nanti di dalam akar jadi negatif, nggak boleh menarik akar negatif. Nah sampai sini ini kan ada dua ya, plus minus ya. Jadi kita coba ya, kita cek ya, sebentar ya. Kita cek di sini ya. Nah jadi ceknya gini, inverse itu kebalikan. Nah jadi x kuadrat tambah 6x min 1. Nah jadi kalau x nya 0, berarti fungsinya jadi 0 kuadrat ditambah 6 dikali 0 min 1, jadi negatif 1. Nah gitu ya. Jadi ini kalau dibuat titik 0 min 1. Nah sedangkan kalau inverse itu kebalik ya, jadi ini min 3. Nah misalnya kita nggak tahu nih ya, yang mana nih yang plus apa yang min. Nah jadi kita cek nih, jadi dia kebalik, harusnya negatif 1 0. Jadi x nya diisi negatif 1, min 3 ini nggak tahu ya, misalnya nggak tahu ya, min 1 tambah 10, min 3 akar 9, min 3 3. Nah supaya jadi 0, oh harusnya pilih yang tambah gitu ya. Nah kalau teorinya memang kalau tarik akar begini plus minus gitu ya. Jadi di soal ini kita pilih jawabannya yang plus gitu ya. Oke, cukup sampai di sini. Terima kasih sudah belajar bersama-sama. Jangan lupa like, share, subscribe untuk update-update pelajaran setiap harinya. Semoga berhasil semuanya.